Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan membahas tentang uh, teknik memahami masyarakat. Jadi, pada hakikatnya, pembangunan berbasis masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat butuh dipahami, butuh dilibatkan, dan uh, butuh dirumuskan aspirasinya. Penerima manfaat pembangunan berbasis masyarakat ini sangat beragam ya. Masyarakat memiliki karakteristik masing-masing, baik secara individu ataupun interaksi fisik dan sosialnya. Sehingga beragam pula kebutuhan, motivasi, serta tujuan yang diinginkan. Sehingga setiap fasilitator atau kita sebagai fasilitator harus memahami dan memilih metode pembangunan masyarakat yang tepat untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan memahami masyarakat, komunikasi dan interaksi terhadap masyarakat dapat dilakukan secara tepat. Kemudian, uh, pemahaman terhadap masyarakat dapat meningkatkan kepadean kita atau kehati-hatian kita dalam bersikap, sehingga bisa terhindar dari persepsi yang salah. Dengan demikian, seorang fasilitator dapat diterima dengan baik dalam suatu masyarakat. Nah, ada beberapa teknik memahami masyarakat. Ada 3 teknik. Teknik ini bisa digunakan secara terpisah ataupun digabung. Jadi karena masyarakat ini memiliki karakteristik yang beragam, karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai fasilitator harus peka teknik mana yang bisa digunakan untuk masuk sehingga dapat memahami masyarakat itu. Nah, teknik yang pertama adalah Community Self Survey atau biasa disingkat CSS, atau dalam bahasa Indonesianya survei mandiri, atau biasa disebut juga survei mawas diri atau SMD, survei mawas diri. Nah, kegiatan ini adalah survei yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, tetapi masih memerlukan pendampingan fasilitator sebagai narasumbernya. Tujuan dari CSS ini adalah masyarakat menyadari keadaan mereka sendiri. Selain itu, dilakukan untuk memperoleh dukungan dari penentu kebijakan dan elit masyarakat pada tingkat lokal. Nah, ini beberapa data yang dibutuhkan dalam CSS. Yang pertama ada keadaan sosial ekonomi rumah tangga, berupa pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada masalah-masalah atau faktor penyebab masalah yang bisa diungkapkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian ada peluang untuk memperbaiki keadaan masyarakat, misalnya kegiatan, kemudian sarana-prasarana pendukung, kebijakan, sumber pembiayaan, penggerak kegiatan, dan lain-lain. Kemudian ada pilihan kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, CSS ini sendiri dimaksudkan untuk membuat masyarakat ini lebih berani mengungkapkan apa yang dirasakan. Karena terkadang kalau fasilitator itu tidak bisa membaur atau tidak bisa
tidak diterima oleh masyarakatnya itu, mungkin ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan data yang lebih konkret seperti itu. Oke, yang kedua, teknik yang kedua adalah participatory rural appraisal atau biasa disebut dengan PRA atau disingkat dengan PRA. Nah, PRA ini adalah metode penilaian keadaan secara partisipatif yang lebih mengutamakan peran masyarakat sehingga pihak luar hanya berperan sebagai fasilitator atau narasumber. Nah, PRA ini merupakan metode penilaian keadaan secara partisipatif yang dilakukan pada tahap awal perencanaan kegiatan. Nah, melalui PRA dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Yang pertama, pemetaan wilayah dan kegiatan yang terkait dengan topik penilaian, kemudian analisis keadaan yang berupa keadaan masa lalu, masa kini, dan kecenderungan kondisi mendatang. Kemudian identifikasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi serta penyebabnya. Kemudian identifikasi akar permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. Kemudian analisis SWOT terhadap semua alternatif solusi yang ada. Jadi dicari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau strength, weakness, opportunity, and threat dari alternatif pemecahan masalah. Kemudian langkah yang ketiga, pemilihan alternatif pemecahan masalah yang paling layak atau dapat diaplikasikan atau dapat dilaksanakan efisien dan diterima oleh sistem sosialnya. Oke, tahapan yang keempat, rincian tentang stakeholder dan peranannya serta sumber pembiayaannya. Kemudian langkah yang kelima, analisis situasi, yaitu dilakukan dengan merumuskan keadaan dan perubahan-perubahan yang terjadi, penyebab terjadinya perubahan, yang rinci ya tentang apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, analisis situasi ini dapat disampaikan dalam bentuk narasi, matrik, dan peta situasi. Dalam hal penarikan kesimpulan dapat dinyatakan dalam bentuk narasi analisis situasi, yaitu uraian lengkap terhadap hal-hal yang diamati, perkembangan keadaan, dan penyebabnya. Kemudian narasi tersebut juga dapat disampaikan dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Kemudian langkah yang keenam, analisis masalah, yaitu dengan melakukan analisis masalah berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang ditemukan. Jadi secara konseptual, masalah diartikan sebagai penyebab terjadinya keadaan yang tidak diinginkan. Kemudian timbullah gejala dari penyebab atau permasalahan tersebut, kemudian bisa dilakukan analisisnya.
Nah, ini cara menganalisis masalah. Jadi ada beberapa langkah untuk menganalisis masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, membentuk kelompok diskusi dengan peserta maksimal 30 orang. Jadi nanti para peserta adalah perwakilan dari semua kelompok masyarakat. Kemudian silakan fasilitator menjelaskan tujuan dan aturan mainnya. Kemudian sediakan kertas, kemudian bisa diajukan pertanyaannya apa. Contohnya ini menurut Anda apa permasalahan yang paling dirasakan masyarakat dalam setahun terakhir, contohnya ini. Kemudian berikanlah kesempatan pada masing-masing masyarakat untuk menjawab pertanyaannya. Setelah dapat list permasalahannya, kemudian membuat daftar masalah yang telah dituliskan. Kemudian langkah selanjutnya, semua partisipan atau anggota mengklarifikasi jawaban dari partisipan lain. Jadi nanti ada satu kolom seberapa sering masalah terjadi. Kemudian masyarakat mengisi partisipan mengisi seberapa penting. Ini contohnya di bintang 1 sampai bintang 5. Paling sering bintang 5, kemudian paling tidak sering bintang 1, seperti itu. Kemudian kolom berikutnya seberapa serius permasalahan itu dengan aturan yang sama bintang 1 sampai bintang 5, atau bisa jadi contohnya bisa menggunakan angka misalkan 1 sampai 5, yang paling sering 5. Nah, jelaskan untuk mengambil kesimpulannya, jelaskan aturan mainnya. Kemudian partisipan diminta untuk mendiskusikan berapa bintang yang akan diberikan terhadap setiap masalah, karena kita udah punya daftar masalahnya dari mereka. Kemudian fasilitator melakukan perhitungan suara dengan menjumlahkannya. Tadi kan ada 2 kolom, kolom seberapa sering terjadi dan seberapa serius permasalahan itu terjadi. Kemudian bisa dijumlahkan dan kemudian dapat disimpulkan atau diketahui masalah mana yang paling penting untuk ditangani. Nah, permasalahan yang terjadi kan kita tadi di PRA tadi ada fungsinya untuk mengetahui permasalahan. Nah, kita balik ke slide. Nah, ini kan untuk mengetahui kejadian saat ini, saat sekarang, kemudian mengidentifikasi perubahan dan akar permasalahannya, kemudian mencari alternatif solusinya. Kemudian ketika kita tadi sudah mendapatkan permasalahannya, sudah disimpulkan, nah kita bisa menyimpulkannya menggunakan atau menyimpulkan situasinya menggunakan berbentuk narasi, bisa berbentuk matriks atau peta situasi. Terserah fasilitator akan menggambarkan permasalahan atau alternatif atau situasi yang ada di lokasi tersebut dalam bentuk apa. Kalaupun tadi kita dapat jumlahnya, kan tadi bisa disebutkan ya, bisa secara kualitatif ataupun kuantitatif. Kalaupun misalkan kita dapat kuantitatif nih, jumlahnya berapa, kemudian permasalahan yang paling sering apa, silakan dinarasikan dalam bentuk kuantitatif atau bisa dinarasikan dalam bentuk kualitatif. Asalkan metode yang digunakan itu sudah sesuai, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah social mapping.
yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk kenali kondisi sosial budaya masyarakat atau kegiatan orientasi sosial dan wilayahnya. Nah, ini beberapa kondisi sosial budaya yang perlu dikenali. Yang pertama, nilai-nilai yang dianut secara dominan. Kemudian yang kedua, kekuatan-kekuatan sosial yang mampu mendatangkan perubahan. Kemudian ada karakteristik masyarakat, khususnya dalam menanggapi intervensi sosial. Kemudian ada pola informasi atau komunikasi yang terjadi di masyarakat. Kemudian media dan sumber belajar yang digunakan oleh masyarakat. Dan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat. Nah, kegiatan social mapping ini merupakan proses sosialisasi awal yang dilakukan setelah atau bersamaan dengan kegiatan kunjungan informal ke kelompok-kelompok strategis di tingkat desa atau kelurahan, atau lobi kelompok strategis, serta sebelum kegiatan koordinasi persiapan sosialisasi. Nah, melalui kegiatan pemetaan sosial atau social mapping, diharapkan menghasilkan data dan informasi tentang empat data ini yang didapatkan gitu ya. Yang pertama data demografi dari jumlah penduduk, komposisi penduduk, usia dan lain-lain. Kemudian data geografi berupa topografi, letak lokasi, aksesibilitas lokasi, pengaruh kondisi geografis terhadap kondisi sosial masyarakat. Kemudian ada data psikografi, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut, mitos, kebiasaan, adat istiadat, pola hubungan sosial, pengalaman masyarakat, dan lain-lain. Kemudian jejaring komunikasi atau media yang dikenal dan digunakan, kemudian bahasa, kemampuan baca tulis, kemudian orang yang dipercaya, atau tempat memperoleh informasi. Ini ilustrasi peta situasi dari demografi, geografi, psikologi. Nah, social mapping tadi menggunakan participatory mapping atau dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi area mana di lingkungan mereka yang memiliki atau terjadi masalah serta potensi-potensi terkait dengan aset komunitas. Kemudian dibutuhkan keahlian fasilitator dalam memancing partisipasi warga agar dapat terlibat aktif dalam proses identifikasi masalah dan atau potensinya. Berikut langkah-langkah participatory mapping. Yang pertama, membentuk kelompok diskusi dengan mengundang kelompok warga yang mewakili komunitas atau mewakili RW. Kemudian jumlah peserta sekitar 20-an, kemudian menjelaskan tujuan dan aturan main, kemudian fasilitator meminta salah seorang partisipan untuk menggambarkan daerah mereka. Nah, di sini peran fasilitator adalah dalam participatory mapping adalah yang pertama, fasilitator menjelaskan bahwa gambar yang dihasilkan tidak harus sama persis dengan kondisi sebenarnya. Kemudian fasilitator menambahkan bahwa partisipan lain dapat menambahkan bila ada gambar yang dirasa kurang tepat. Kemudian fasilitator harus mampu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi serta mengelaborasi penjelasan warga. Kemudian yang terakhir, proses saling melengkapi gambar akan berlanjut hingga para partisipan merasa bahwa gambar mereka telah cukup menggambarkan masalah yang ada. Oke, dari sini bisa saya simpulkan lagi. Jadi
untuk memahami masyarakat dalam permasalahan atau dalam keadaan mereka yang sebenarnya terdapat tiga teknik. Yang pertama CSS, Community Self Survey, kemudian yang kedua PRA atau Participatory Rural Appraisal, kemudian yang terakhir ada social mapping. Nah, saya garis bawah lagi bahwa ketiga teknik ini bisa dilakukan secara sendiri-sendiri untuk mendapatkan data yang paling efektif atau bisa digabungkan. Jadi tergantung bagaimana keadaan di lokasi tersebut dan bagaimana keadaan fasilitator sendiri. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.